Kegiatan belajar 11 bahan makanan tambahan lanjutan Part 2. Part 2 bahan pengemulsi. Bahan pengemulsi yaitu zat-zat yang dapat mempertahankan dispersi lemak di dalam air dan sebaliknya. Misalnya saus mayones menggunakan kuning telur. Pengemulsi, pemantap, dan pengental dapat membantu terbentuknya atau memantapkan sistem dispersi yang homogen pada makanan atau memantapkan emulsi lemak dan air, sehingga produk tetap stabil atau tidak meleleh, lemak dan air tidak terpisah, dan tekstur kompak. Di bawah ini adalah tabel beberapa jenis pengemulsi yang diizinkan, yaitu ada agar-agar, gelatin, lecitin, dan karboksimetil selulosa. Penggunaannya biasanya untuk sarden dan sejenisnya, yogurt, es krim, keju, makanan bayi, dan lain sebagainya. F. Bahan antioksidan, yaitu bahan makanan tambahan yang dapat mencegah atau menghambat oksidasi. Misalnya untuk bahan makanan yang digoreng atau dari biji-bijian, dan makanan yang mengandung lemak dan mudah tengik. Bahan antioksidan ada dua golongan, yaitu antioksidan buatan dan antioksidan alami. Beberapa jenis antioksidan yang diizinkan yaitu butil hidroksianisol, butil hidroksitulen, dan propil galat. Penggunaannya untuk lemak, minyak, margarin, dan mentega. G. Bahan pengatur keasaman, yaitu bahan makanan tambahan yang dapat mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman makanan. Beberapa pengatur keasaman yang diizinkan yaitu asam laktat, asam sitrat, dan air kapur sirih. H. Bahan anti kempal, yaitu bahan makanan tambahan yang dapat mencegah mengumpalnya makanan yang berupa serbuk. Anti kempal terdapat dalam bahan susu bubuk, terigu, gula pasir, dan sebagainya. Beberapa anti kempal yang diizinkan yaitu aluminium silikat dan kalsium aluminium silikat. Biasanya penggunaannya untuk susu, krim bubuk, serbuk garam, serbuk rempah, dan lain sebagainya. I. Bahan pengeras, yaitu bahan makanan tambahan yang dapat memperkeras atau mencegah melunaknya makanan. Banyak ditambahkan pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Di bawah ini adalah beberapa pengeras yang diizinkan, yaitu kalsium glukonat, kalsium klorida, dan kalsium sulfat. Biasanya penggunaannya untuk buah-buahan dan sayur-sayuran dalam kaleng. J. Bahan sekuesteran, yaitu bahan makanan tambahan yang dapat mengikat ion logam dalam makanan, memantapkan warna dan tekstur makanan atau mencegah perubahan warna makanan. Beberapa sekuesteran yang diizinkan antara lain asam fosfat, asam sitrat, dan dikalium fosfat. Penggunaannya biasanya untuk daging awetan di dalam kaleng. 3. Beberapa bahan makanan tambahan dalam pembuatan kue. 1. Ragi. Bentuknya ada ragi basah dan ragi kering. Ragi kering ada ragi instan dan ragi tidak instan. Untuk ragi basah, fungsinya tidak praktis, harus menggunakan adonan biang, disimpan dalam suhu dingin dan tidak tahan lama. Sedangkan ragi kering, dia lebih praktis, lebih banyak digunakan. Untuk fungsi umum, dapat memfermentasi adonan agar dapat mengembang dan membentuk pori-pori roti, dan aromanya pun harum khas roti. Kandungan ragi mengubah gula dan karbohidrat menjadi CO2 dan alkohol. Jumlah penggunaan perbandingan 20-25 gram per kilogram terigu. Penyimpanan ragi harus disimpan dalam almari pendingin, dapat tahan beberapa minggu di suhu ruang atau setelah dibuka, dan tahan beberapa bulan di suhu dingin.
Nomor 2, bread improver. Bentuknya serbuk warna coklat muda. Fungsinya digunakan untuk roti agar lebih empuk, tekstur lebih lembut, serat lebih halus, dan fermentasi lebih cepat. Kandungannya terdapat penguat gluten, pelunak gluten, makanan ragi, enzim, dan emulsifier. Jumlah penggunaan bread improver yaitu 10 gram per kilogram tepung terigu. Nomor 3, SP atau cake emulsifier. Bentuknya pasta seperti ovalet. Fungsinya tidak jauh beda dengan ovalet dan TBM, yaitu membuat adonan menjadi homogen dan tidak mudah turun saat dikocok. Kandungannya yaitu riotoester dan esternya seperti asam stearat, palmitit, dan oleat. SP merupakan produk hewani yang kehalalannya belum pasti. Jumlah penggunaan SP yaitu 1 sendok teh per 5 butir telur. Nomor 4, cream of tartar. Bentuknya serbuk mengkilat berwarna putih. Fungsinya mengeluarkan gas dalam adonan sehingga akan dihasilkan volume kocokan telur optimal. Kandungannya yaitu potasium tartarik asid dan potasium birtartrat. Untuk jumlah penggunaan cream of tartar ditambahkan saat mengocok putih telur sekitar setengah sendok teh per 5 butir putih telur. Juga bisa digunakan untuk proses pembuatan minuman beralkohol. Nomor 5, VX. Bentuknya serbuk putih. Fungsinya digunakan agar cake lebih mengembang. Kandungannya antara lain sodium bikarbonat, sodium asid pikorofosfat, dan bahan pengisi seperti pati jagung. Jumlah penggunaan VX yaitu 1 sendok teh per kilogram terigu. Digunakan dengan mencampur dan mengayak tepung. Nomor 6, baking soda atau soda kue. Bentuknya serbuk berwarna putih. Fungsinya mengeluarkan gas ketika dipanaskan atau bertemu cairan atau asam. Sebagai pengembang saat adonan digoreng, dikukus, atau dipanggang. Tekstur cake lebih berpori, sedangkan tekstur kue kering lebih garing dan renyah. Kandungannya yaitu sodium bikarbonat. Untuk baking soda, jumlah penggunanya 1 sendok teh per kilogram terigu. Nomor 7, baking powder. Ada single acting baking powder dan double acting baking powder. Bentuknya serbuk putih. Fungsinya sebagai pengembang cake, bolu panggang, bolu kukus, dan lain-lain. Efek pengembangan double acting baking powder lebih kuat daripada yang single acting. Kandungannya antara lain campuran sodium bikarbonat, sodium aluminium fosfat, dan monokalsium fosfat. Baking powder digunakan dalam jumlah banyak agar kue dapat mengembang sempurna. Nomor 8, ovalet, dapat digantikan TBM atau SP. Bentuknya pasta warna kuning. Fungsinya sebagai cake emulsifier atau pelembut dan penstabil adonan agar homogen dan tidak turun saat dikocok. Kandungannya yaitu monogliserida dan digliserida. Ovalet terbuat dari asam lemak dari hewan atau tumbuhan. Kehalalannya masih belum pasti. Untuk jumlah penggunaannya 1 sendok teh per 5 butir telur. Nomor 9, TBM. Bentuknya serbuk putih. Fungsinya memperbaiki tekstur cake menjadi lebih lembut. Kandungannya monogliserida dan digliserida. Jumlah penggunaannya 1 sendok teh per 5 butir telur, ditambahkan saat pengocokan adonan telur. Nomor 10, pasta. Ada pasta pandan, vanili, stroberi, mocha, coklat, dan lain sebagainya. Bentuknya pasta. Fungsinya meningkatkan cita rasa dan aroma lebih kuat. Penggunaannya ditambahkan pada cake, kue, sekitar setengah sendok teh per kilogram terigu. Untuk minuman, setengah sendok teh per liter bahan cair. Nomor 11, essence. Ada essence vanili, coklat, mocha, orange, dan lain sebagainya. Bentuknya cair. Fungsinya menguatkan aroma pada cake, kue, roti, puding, dan minuman. Untuk jumlah penggunanya 1 sendok teh per liter cairan atau kilogram tepung.
Nomor 12, rum. Bentuknya cair agak kecoklatan, fungsinya pemberi aroma pada cake, kue, roti, puding, minuman atau saus pada dessert. Kandungannya yaitu alkohol yang rendah dan dapat menguap jika dipanaskan. Agar lebih aman, gunakan rum yang tidak mengandung alkohol, kurang lebih 1 sendok teh per liter cairan atau kilogram tepung. Terima kasih, selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.